olursunuz. Şimdiden söyleyeyim. Aku hanya memberitahukanmu tentang hal itu. Baeji dan Cihangir pun terdiam. Jadi Selim masih memberikan pikiran yang logika kepada kedua adiknya. Mereka tidak boleh sesuka hati mengundang Mustafa, karena orang-orang malah akan mengira kalau Mustafa akan segera mengambil tahta di situasi raja yang sedang sakit, karena kedatangannya tanpa alasan. Di Amasya, Atmaja menemui Mustafa dan mengatakan jika Piri Reis hendak bertemu dengannya. Mustafa tidak terlalu suka dengan kedatangannya, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menerimanya dan ingin mengetahui tentang tujuan kedatangannya. Gel. Şehzade Hazretleri. Piri Reis akhirnya bertemu dengan Mustafa. Ia menyapa Mustafa dan Merunisa. Lalu Piri Reis menginformasikan pada Mustafa maksud kedatangannya. Bu habersiz ziyaretinin makul bir sebebi vardır. Sebep ziyaretim Yaitu menginfokan tentang raja yang sedang sakit, di mana raja jatuh pingsan di depan para tentara dan beliau akhirnya pulang ke ibu kota dengan kereta. hünkârımızın sıhhatiyle alakalıdır. Kendileri bir hastalığın pençesine düşmüşler. Yani kötü olduğu aşikar. Askerin gözü önüne yığılmışlar. Yahya kemudian bingung dan berkata bahwa terakhir kali mereka melihat raja baik-baik saja. Apakah ada seseorang yang memprovokasi hal ini? Tapi Piri Reis mengatakan bahwa kondisi di kampanye sangat sulit dan raja juga sudah tua. Ini mungkin menjadi alasan penyakitnya. Yaşı ilerledi. Olduğunu. Piri dengan terus terang berkata agar Mustafa pergi ke ibu kota, karena Pangeran Selim dan Pangeran Bayezid juga ada di sana. Ia khawatir jika raja meninggal, maka Rustam akan mengambil keuntungan dan akan mengangkat salah satu dari anak Hurrem untuk naik di atas tahta. Semua yang ada di ruangan itu nampak saling berpandangan. Hakkın rahmetine kavuşur ise siz Rüstem Paşa oldu bittiye getirip Mustafa pun berpikir dahulu sebelum ia akan memutuskan langkahnya. Şehzade Di taman, Piri Reis berbicara dengan Atmaja. Piri mengatakan kedatangannya mungkin dianggap sebagai pembawa berita buruk bagi pangeran. Namun ini adalah kesempatan besar bagi Pangeran Mustafa. iktidarı için bulunmak Hünkârımız onun kadar seven. Atmaja meluruskan pandangan Pangeran Mustafa terhadap raja, di mana Mustafa sangat mencintai ayahnya lebih dari dirinya sendiri. Jadi Mustafa tidak akan mengambil keuntungan dengan penyakit raja. havası sana yaramamış Atmaca. Piri yang mendengar penjelasan Atmaja menganggap kalau lingkungan di Amasya membuat Atmaja menjadi tidak baik, karena Atmaja menjadi tidak menuruti perintahnya. Perintah untuk merahasiakan pembunuhan yang akan dilakukan oleh mata-mata Persia terhadap raja. Hünkârımıza yapılacak suikastı fakat sen her şeyi berbat. Atmaja telah merusak segalanya. Atmaja berkata kalau ia akan melakukan apapun yang dianggapnya benar. Aku tidak bisa merahasiakan sesuatu dari Pangeran Mustafa. Itu sebabnya aku bercerita tentang upaya pembunuhan terhadap raja. Şehzademiz her şeye rağmen bana güvendi. Bundan gayrı kendinden gizliyim saklım olmaz. Pangeran sangat mempercayaiku. Dia mencintaiku seperti adiknya dan sangat mempercayaiku. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi darinya. Olmaz. O halde yollarımız ayrılıyor Atmaca. Piri Reis nampak sangat kesal kepada Atmaja. Dia kemudian berkata, itu berarti kita tidak akan bekerja sama lagi. Apakah itu yang kamu inginkan? Atmaca, bunu mu istersin? Bu yaptığımın bedeli. Atmaja kemudian berkata, ia rela membayar dengan apa yang akan ia lakukan. Senin vazifen Deniz Mustafa'yı korumak. Piri kemudian mendekati Atmaja dan mengatakan bahwa tugasnya adalah melindungi Pangeran Mustafa. Kamu bisa melakukannya dengan kami atau tidak. Ia pun lalu pergi. Bizimle yap. İster.
Di ruangan raja, tampak raja masih terbaring di atas ranjangnya, dan 2 orang perawat sedang mengusapkan salep di kakinya yang luka. Hurrem ada di sana. Ia menungguinya. Çıkabilirsiniz. Hurrem segera mendekat dan berkata bahwa dia akan baik dan sembuh seperti sedia kala, karena dokter telah bekerja keras untuk kesembuhannya. Olacaksın Süleyman. Bütün hekimler canla başla çalışıyor. Raja pun bertanya apakah Tuhan akan membuatnya bisa bangkit lagi dari ranjangnya. Hurrem pun menjawab, tentu saja Tuhan akan melakukannya. Kamu akan bangkit lagi. Anakmu, subjekmu, dan seluruh rakyatmu membutuhkanmu. Bütün kullarının ihtiyacı var. Geldim ağam, geldim. Di pasar, Sumbul datang ke pasar untuk mengecek kondisi kedainya. Ia kaget luar biasa saat melihat banyak orang duduk di kedainya. Ia pun memanggil Yakub, anak buahnya. Yakup! Geldim. Sumbul berkata, kamu bilang tidak akan ada orang yang mau meminum kopi, tapi lihatlah sekarang. Yakub mengatakan, jika mereka berkumpul bukan untuk minum kopi, karena rasanya pahit. Apakah kita perlu menambahkan susu ke dalam kopi? Tanya Yakub. İçine süt falan mı koysak acaba? Namun Sumbul menantangnya. Ia kemudian bertanya kembali, jika mereka tidak minum lalu apa yang mereka lakukan? Geldim ağam. İçmezler diyordum. Madem Ağam, sabah beri kahve bahane Yakub pun menjawab, kalau mereka para Janisari membicarakan tentang kondisi raja, raja akan segera mati. Sumbul marah mendengar Yakub mengatakan hal itu. Sultan Süleyman'ın vaziyeti iyi değilmiş. Bir ayak ağzından yel alsın. Yakub mengatakan dengan pelan jika pelanggan mereka, terutama ketiga tentara Janisari ini, bergosip tentang kondisi raja. şu üçü var ya. Vardınız mı şehzadem? Payitahta doğru yola çıkmaktır. Kembali ke Amasya, Piri kembali menemui pangeran untuk mendengarkan keputusan pangeran, apakah ia akan pergi ke ibu kota atau tidak. Dan Piri sangat berharap kalau pangeran akan pergi ke ibu kota, karena hal itulah yang terbaik. Devleti aliye için en Ben de çok istiyorum. Saatini Mustafa pun mengatakan kalau ia memang sangat ingin melihat kondisi kesehatan raja. Tapi jika aku pergi sekarang, orang-orang akan berpikir aku akan mengambil tahta raja. Bahkan orang yang mencintaiku akan berpikir salah jika aku pergi ke sana. Yak. Şimdi gidersem eğer beni sevenler dahi yanlış Piri kemudian berkata, pikiran itu tidak salah. Karena seorang pangeran tentu saja akan memikirkan untuk tahta, terutama saat raja sedang sakit. hünkârımız hasta yatağındayken hünkârım Mustafa berkata, ketika raja meninggal, barulah aku akan mengambil tahta, dan hal itulah yang menurutku benar, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. hünkârımız bu dünyadan göçüp gittiği vakit buna mani olamaz. Piri berkata, itu memang benar, tapi ketika raja meninggal kamu baru akan mengambil tahta, maka akan terjadi perang darah. kanlı bir savaşa mal olabilir. Di Taman Amasya, Atmaja sedang berjalan bersama dengan Yafus. Kepada Yafus, Atmaja mengatakan bahwa ia telah mengambil jalan sendiri dan berpisah dari Piri Reis, dan ia akan melindungi Mustafa sendiri. Şimdi seni bir Sekarang kamu bisa membuat keputusanmu, apakah tinggal bersamaku di sini atau pergi bersama Kapten Piri. Yafus pun memutuskan bahwa ia akan mendukung Atmaja. Atmaja merasa sangat senang. Ia kemudian menepuk bahu Yafus. Ya burada benle kalacaksın? Biz bu yola birlikte çıktık Atma. İçerisinde saatli düşün. Di ruangan Rustem, Bayezid sedang bersama dengan Rustem di ruangannya. Rustem mengatakan bahwa Hurrem Sultan sangat bersedih saat ini. Dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Düşünemiyor.
Lakin bizi kaybedebiliriz. Tapi kita harus berhati-hati. Jika raja meninggal, maka kita akan berada di tengah-tengah api besar. Tapi jangan khawatir, kami akan menempatkanmu di tahta. Fakat endişelenmeyin. O yangını söndüreceğiz. Mustafa abimle bir karar aldık Cihangir. Mendengar dukungan Rustem, Bayezid lalu mengingat kembali tentang kesepakatannya bersama Pangeran Mustafa di tenda. Asla taht kavgasına tutuşmayacak. Ben de yanında olacağım. Bayezid pun berkata bahwa ia tidak bisa melangkahi Mustafa. Itu tidak mungkin. Rustem berkata, kamu harusnya memikirkan dirimu sendiri dan kerajaan ini. Kamu tidak harus menunduk pada siapapun. Peki Mendengar hal itu, Bayezid lalu bertanya, bagaimana dengan Selim? Rustem pun berkata, kalau Selim tidak memiliki pendukung, jika kamu naik tahta, maka kamulah satu-satunya yang akan memutuskan hidup dan matinya Pangeran Selim. kaderi iki dudağınızın arasında olacak. Pangeran Bayezid pun nampak sepertinya menjadi ragu akan kesepakatan sebelumnya kepada Pangeran Mustafa.